Ya, nama saya Adam, cuman biasa dipanggil Damo gitu sama yang lain gitu pokoknya. Jadi ya udah Damo aja gitu. Sekarang saya UI UX designer, ya UX designer kayak gitu. Udah berapa lama ya? Udah lumayan lah, udah dari 2014-an kalau nggak salah. Tuh berapa tahun tuh? Awalnya awalnya apa namanya tuh? Dari 2014-an di mana UI UX tuh masih belum apa sih UI UX gitu kan. Otodidak dong ya. Otodidak banget ya, begitu kayak dicemplungin banget, kamu nanti belajar desain aplikasinya, desain aplikasi itu buat apa gitu kan, nggak tahu banget karena kan dulu juga dari CCA gitu, di CCA tuh kan malah ngulik-ngulik 3D gitu kan, belajar modeling, animasi Blender, iya, ketemu sama komunitas-komunitasnya. Terus tapi dari situ tuh saya tuh malah ketemu link gitu dari Kang Kurnia kalau ada perusahaan yang nyari apa ya, ada perusahaan yang nyari desainer. Ya udah akhirnya masuk ke perusahaan itu gitu waktu itu, sehingga ya startup ada di Bandung. Banget dong hidup di startup ya. Nanti bisa di-sharing ke teman-teman juga. Nah, perbedaan startup sama korporasi juga lumayan ini sih Kang, lumayan menantang lah gitu, karena beda banget gitu antara startup sama korporat tuh gitu. Nah, judulnya adalah ini, memulai belajar UI UX Design, 5 tips dan langkah praktis bagi pemula di 2021 gitu. Ini tuh bisa dibilang cukup update dan sangat update si artikelnya. Saya langsung kutip aja dari sini, nanti saya bakal bedah-bedah lagi materinya. Ya 5 tips, benar-benar 5 tips berdasarkan si flow yang ada kayak gitu. Akurat ya dengan pengalaman selama ini ya. Nah, selama dari 2014 tuh kayak suka ada gitu nanyain kayak sebenarnya proses ngedesain tuh kayak gimana sih gitu, nanyain proses-proses gitu. Karena kan setiap proses desain tuh kayak ya mungkin nggak kelihatan juga, bener kayak kata Kang Irfan tadi, kalau kita tuh cuma ngeliat mungkin hasil akhirnya doang, nggak ngeliat si proses dalamnya tuh sebetulnya seperti apa, dan yang paling bener tuh kayak gimana. Sebenarnya untuk urusan paling benar atau enggak, benar atau salahnya tuh sebenarnya tuh nggak ada gitu, semuanya tuh benar-benar subjektif banget. Tapi yang benar-benar ya saya rasain juga gitu dari ini tuh simpelnya tuh, flow-nya tuh kayak gini nih, dari mulai research gitu, research si desain, si briefnya seperti apa, bikin wireframe, mulai ngedesain, masuk prototype, dan terakhir tuh hand off ke developernya. Nah, si 5 flow ini tuh yang 5 flow ini tuh yang bisa dikatakan sangat umum gitu, sangat umum dari flow pembuatan website. Apapun namanya tuh pasti kurang lebihnya tuh kayak gini gitu. Mau namanya apa? Mau namanya misalkan ada pembuatan user flow, desain brief, bla bla bla. Pasti kurang lebih tuh pasti ada di dalam si flow ini gitu. Tinggal gimana caranya kita tahu kita tuh ada di tahap mana gitu loh. Kayak pasti dilalui lah, kayak misalkan dari UPI nih, dari Lembang gitu, pengen ke Dago misalkan, pasti kan kayak naik kendaraan umum gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu nama-nama tempatnya, mungkin nggak tahu kita ada di fase mana, di tahap mana, dan kita tuh harus ngapain gitu. Nah, maka dari itu kita tuh pertama tuh harus benar-benar mengetahui fase mana sih yang lagi kita laluin tuh gitu. Ini tuh paling simpelnya. Kalau misalkan mau kita bisa compare tuh di desain sprint. Kalau misalkan kalian tahu tuh desain sprint atau design thinking, kurang lebih sama sama aja. Fasenya juga sama, dari empathize, define, ideate, prototype, test, dan implement.
Nah ini kalau misalkan di compare tuh ya kurang lebih sama-sama aja sih gitu. Dari research sama empathize itu kan untuk sama-sama untuk understand gitu, gimana caranya kita mengetahui dari kasus yang ada, dari brief yang ada gitu. Masalah apa yang harus kita selesaikan dari awal tuh pasti dari research-nya itu untuk understand. Empathize itu kan berawal dari kata empati gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa empati dari kasus yang ada, misalkan ada kasus UMKM coffee shop misalkan ya. Kalau misalkan kita kayak nggak pernah ngopi, nggak pernah datang ke coffee shopnya, kita tuh kayak kurang aja si empathize-nya, nggak benar-benar bisa ngerasain si di dalam coffee shop itu seperti apa gitu. Kalau hujan kayak gimana, dinginnya, sepinya seperti apa, kalau rame itu, apalagi kan sekarang lagi COVID tuh, ramenya tuh seperti apa, apakah jaga jarak masih berlaku, kayak gitu-gitu. Benar-benar kita tuh harus empati, benar-benar ngerasain, dan itu tuh semua berawal dari research gitu. Kita tuh benar-benar ngedatengin ke sana tuh kan nanya-nanya tuh untuk research, understanding gitu. Baru ngedefine oh ternyata kasus yang sekarang tuh sepi nih, mahasiswa banyak yang libur gitu misalkan. Banyak yang libur, jadi harus kayak gimana nih, misalkan dibikin websitenya, apakah tadi balik lagi, apakah perlu dibikinkan website ataukah enggak. Jadi enggak semua hal tuh sebetulnya enggak harus diselesaikan melalui lewat website gitu. Tapi untuk membuat konten sosial media pun sebetulnya itu bisa melalui si fase ini gitu. Dari mulai research, wireframe, sketch-sketchnya dulu gitu, desain, prototype, dan ya terakhir mungkin ya entah itu bakal ada handover atau enggak. Tapi kurang lebih nanti kita mungkin bakal bisa lebih diskusi di bagian ini ke depannya. Nah, pertama research nih. Kalau misalkan balik lagi ke tadi yang poin pertama research gitu, kan tadi simpelnya nih, kalian kalau misalkan mau lebih lebih didetailin lagi di si bagian research ini tuh sebetulnya kompleks banget gitu, super kompleks. Karena dari kan tadi si research itu kan masuknya understanding ya di sini nih, di fase research to understanding mirip sama-sama aja. Nah di fase ini tuh banyak banget metode yang dilakuinnya gitu. Kalau misalkan kayak di Gojek, di startup, di ya beda-beda tempat tuh bisa jadi beda-beda cara understanding si problemnya gitu. Ada yang pakai kualitatif sama kuantitatif research gitu. Dari si kuantitatif pun bisa banyak si caranya. Ini tuh berdasarkan kasus yang berdasarkan kasus yang ada gitu. Nggak semua kasus tuh bisa ditangani oleh satu research aja gitu. Bisa jadi berbeda-beda untuk mendapatkan data yang benar-benar valid gitu. Nah ini kan kalau misalkan Jamring gini tuh kayak benar-benar detail banget gitu. Nah, ada kualitatif, kuantitatif, holistic view gitu untuk customer journey map, ekosistemnya seperti apa. Terus belum lagi kita ke bisnisnya gitu, nanyain ke stakeholder kebutuhan bisnisnya biar cuan tuh seperti apa gitu kan. Karena kita sebagai desainer tuh pasti bekerja untuk sebuah perusahaan gitu kan, nggak mungkin bikin website hanya untuk menyenangkan usernya aja, tapi kita juga harus bikin cuan si perusahaannya. Nah maka dari itu kan masuk ke risetnya juga. Tapi untuk awal-awal sih sebetulnya kalian nggak harus menelan semua ini, kalian cukup meringkas aja gitu dari fase understanding ini gitu. Nah kurang lebih pokoknya di tahap research ini tuh kalian pokoknya harus kayak benar-benar berempati aja gitu, dan harus benar-benar paham lah masalahnya tuh apa dari si kasus tersebut gitu. Yang penting tuh kalian tahu pokok permasalahannya apa, sama minimal kompetitif analisisnya tuh seperti apa gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, balik lagi ke sini, kalau saya sendiri bener kayak nggak pernah ngelakuin semua ini sendirian, karena ini tuh sebenarnya tuh tugas si UX researcher gitu. Nah kan beda lagi tuh, ada UI UX designer, ada UX researcher. Nah UX researcher tuh apa?
Nah, kerjanya tuh ini UX, user experience research gitu, bener-bener nge-research ini, dia tuh ngelakuin quantitative survey, funnel analysis, gitu-gitulah pokoknya. Nah, yang ngelakuin ini semua, tugas UI UX tuh hanya sebatas rangkumannya aja. Kurang lebih apa sih masalah yang ada, dia bisa ngambil comot-comotan rangkuman doang gitu. Dia bisa langsung bikin si desainnya. Nah, kenapa saya nggak pernah ngelakuin ini semua yang di atas? Karena ini ya, betul, pertama, keterbatasan waktu. Kalau misalkan kalian bekerja di startup gitu, startup ya mau startup mau korporasi sama-sama aja gitu. Keterbatasan waktu itu benar-benar ngaruh karena siklus kerjaan tuh bisa 1 minggu tuh ada beberapa project gitu yang mana kita UI UX designer nggak mungkin bisa ngerjain sampai sedetail itu gitu. Kita permukaan-permukaannya aja ambilin data ini itu, keterbatasan waktu, keterbatasan dana gitu. Karena si research ini tuh sebetulnya nggak murah. Bukan, ya pertama ada orang lain gitu untuk mengerjakan ini. Terus yang kedua tuh ketika kita melakukan ini, terutama yang berhubungan dengan user, kayak misalkan ini user interview, pasti kita tuh perlu, entah itu ongkos, entah itu ketemu orangnya seperti apa, entah itu perlu tulis lagi, terus tuh kita juga harus ngasih sweetener ya ucapan terima kasih lah sama si siapa usernya gitu, ucapan terima kasih, entah itu berupa voucher gitulah, pokoknya yang mana yang bikin si merekanya seneng gitu kan, juga masuk ke dana. Terus belum dirasa valuable, dampaknya tidak langsung terasa, wah udah research ini itu gitu, ngeribetin banget, tapi sebetulnya tuh yang dicari cepet tuh bukan itu gitu loh. Jadi gak semua hal yang ada di UI UX tuh di flow yang tadi tuh nggak harus kita lakuin. Kita tuh harus benar-benar ngelihat polanya dulu, yang benar-benar harus kita ambil tuh yang mana gitu, yang semua dikerjain gitu, metode-metode yang ada kerjain, tapi tidak membutuhkan itu gitu, padahal dari si flow-nya tuh gitu. Terus yang terakhir mungkin klien tidak menganggap itu diperlukan pada tahapan awal. Nah, klien kan biasanya tuh pengen pengen kelihatan hasilnya dulu lah gitu. Si klien tuh nggak pengen ya research dulu di awal gini. Sedangkan klien kan bisa dibilang mungkin nggak sabaran ya, dia kayak pengen tahu gitu si progres itu kan seperti apa. Nah, itu pertama tuh dari research gitu kan. Terus masuk ke wireframe. Nah, setelah kalian dapat insight tadi tuh, oh ternyata misalkan pembeli zaman sekarang tuh dia kalau misalkan tadi misalkan ini balik ke website gitu, ini ngejual produk sendal misalkan. Nah, ketika ngebuka wireframe gitu, wireframe tuh kayak nggak harus pokoknya ini desainnya kepikiran gitu, nggak pengen langsung bikin si UI-nya pengen yang bagus, pengen yang catchy, nggak gitu, nggak harus kayak gitu dulu. Karena yang penting tuh kita tuh paham dulu sama flow-nya. Nah, itu misalkan di halaman depan tuh halaman landing page gitu kan, di halaman landing page sendal. Kayaknya ini button belinya ada di header di atas, kayaknya judulnya di sini gitu. Ini kayaknya di depan tuh buat ngeliatin diskon misalkan, atau produk-produk terbarunya dibikin banner bla bla bla. Yang penting tuh kalian tuh bisa ngotret aja dulu gitu. Kayak dulu kan kayak ngerjain matematika tuh kita ngotret dulu di mana gitu, baru dimasukin hasilnya. Yang mana si progres itu tuh untuk si otak kita tuh kayak memetakan lokasi dulu gitu loh. Kayaknya ini di sini deh, kayaknya ini di sini deh. Nggak usah bagus-bagus, kita main cepet aja gitu. Yang penting si wireframe-nya tuh jadi kotret-kotretan dulu, kayaknya nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh bisa benar-benar nangkap si besaran itu seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah nih di sini nih di wireframe, udah benar-benar nangkap, baru kalian tuh masuk di bagian wireframe tuh kan, nih setelah wireframe masuk nih
Apa manfaatnya low fidelity kalau kita bisa langsung ke high fidelity? Kalau misalkan kalian pernah dengar ada kata-kata low-fi sama hi-fi gitu. Kalau misalkan low fidelity itu kalian tuh kayak gini nih. Ini low fidelity nih. Kalau misalkan ini buat yang belum tahu ya, perbedaan low fidelity sama high fidelity. Ini low fidelity. Low fidelity itu kayak pokoknya ketekunannya tuh rendah gitu, nggak bener-bener detail. Kayak gini-gini doang kan kayak tuh, kayak nggak gitu rapi gitu ya. Ini namanya lo-fi. Kalau misalnya high fidelity itu bener-bener yang rapih banget lah, pokoknya rapih banget tapi belum masuk ke UI gitu. Nah itu high fidelity, bisa masuk ke high fidelity yang wireframe yang bagusnya gitu. Nah apa manfaatnya low fidelity kalau kita bisa langsung ke high fidelity? Nah mungkin ada orang yang nggak sabar lah, ngapain lah bikin yang kayak gini, nggak usah, kita langsung masuk ke desain aja yang bagus gitu. Nah beda kerjaan, beda tujuan ya teman-teman. Ini tidak menggantikan satu sama lain gitu. Antara high fidelity sama low fidelity itu memang tujuan akhir kita, namun low fidelity tempatnya menemukan kejelasan, clarity atau alur kerja yang produk kita ingin capai. Nah, perbedaannya si low fidelity ini tuh kita tuh benar-benar ya tadi kejelasan si flow ini tuh seperti apa gitu. Dari home tuh dia tuh bisa ke halaman shop gitu, atau halaman profile, atau ada apa-apanya gitu, benar-benar kayak dipetakan aja, entah itu kalian didiskusikan dengan klien, entah itu didiskusikan dengan teman gitu. Yang penting kalian tuh bisa sama-sama nangkap aja si flow yang ada tuh sebetulnya tuh kayak gimana. Kalau misalkan kalian itu udah oke si flow-nya, kalian bisa masuk ke high fidelity, ke detail-detailnya. Yang mana si high fidelity itu tuh kalian bisa langsung masukin ke desainnya itu, yang kalian bisa bikin detail, yang bisa bikin warna-warni gitu. Itu tuh sebetulnya hanya untuk tahapan akhirannya aja gitu. Nah, kayak gitu. Terus nah di tahap ini tuh kalian harus benar-benar tahu tentang apa sih namanya tuh, accessibility sama usability si websitenya. Nah dari coret-coretan gini tuh kan kalian masuk ke high fidelity tuh nanti tuh, yang mana di situ tuh kalian tuh harus tahu pertama accessibility-nya, seberapa mudah desain kita diakses berbagai macam orang gitu dalam berbagai macam kondisi. Nah accessibility itu ya tadi seberapa mudah desain kita diakses berbagai macam orang. Berbagai macam orang tuh artinya tuh apa? Kalian tuh di sini juga harus tahu kan, nanti tuh kan kalian bikin website atau desain tuh berdasarkan user gitu kan. Kalau misalkan orang tua si usernya tuh kalian harus tahu juga orang tua tuh button-button, misalkan button besar gini tuh kelihatan enggak, atau warnanya tuh cukup mencolok enggak, teksnya terbaca atau enggak gitu loh. Benar-benar bisa enak banget lah pokoknya buat si user kita tuh gitu. Buat si usernya. Kalau misalkan kalian bikin websitenya untuk bukan website, misalkan kalian bikin aplikasi gitu kan, aplikasi untuk kuli bangunan misalkan nih, yang mana sih kuli itu kan dia pasti buka HP tuh, misalkan jangan kuli lah, mandor gitu, mandor bangunan yang dia tuh buka aplikasi tuh di lapangan gitu. Dia tuh kan buka aplikasi tuh pasti di apa namanya tuh, di luar gitu kan, di outdoor, yang mana kalau misalkan screen-nya ya kurang kontras, atau si button si teksnya tipis-tipis, bisa jadi di luar tuh nggak kebaca gitu loh. Bisa, nah dengan itu mungkin kalian tuh bisa berpikir kalau accessibility-nya tuh, oh kayaknya ini gara-gara di luar nih, kayaknya teksnya mungkin dibikin agak tebal sedikit gitu, buttonnya mungkin dibikin seperti apa gitulah, yang jelas untuk kebutuhan outdoor gitu. Terus yang kedua adalah usability-nya. Nanti kalian juga harus tahu seberapa mudah desain kita dapat digunakan gitu kan ya, untuk menyelesaikan tugas yang diberikannya dengan lancar dan cepat gitu. Kalau misalkan kalian di sini udah benar-benar paham banget, udah benar-benar paham, oh kayaknya ini kalau misalnya ditanya sama orang lain tuh, nanti kalau misalnya akses halaman setting tuh gimana ya? Kalian tuh udah nggak akan, aduh gimana ya gitu. Karena kalian udah benar-benar merencanakan di sini,
kalian tuh udah tahu, oh nih nanti setting ada di sini nih, kamu harus masuk dari halaman, dari misalkan dari home masuk ke profile, dari profile nanti tuh ada setting, nah di halaman setting itu yang kalian bisa pakai gitu, atau misalkan halaman pembelian gitu, pembelian juga kalian benar-benar harus udah tahu banget flow-nya dari sini. Makanya di sini tuh kalian tuh harus benar-benar di luar kepala banget ketika nanti kalian bikin si desainnya. Ini tuh benar-benar kayak apa ya? Kayak peta gitulah. Kayak benar-benar peta. Oh, nanti tuh kalau misalkan tadi balik lagi dari Lembang ke Dago tuh harus lewat mana. Jadi kalian tuh udah kelihatan banget dari Google Maps tuh gitu, dari atas view-nya tuh. Oh, belok sini nih, belok kiri gitu, belok kanan. Udah benar-benar tahu banget. Kalau misalkan nanti ditanya oleh klien atau oleh klien atau oleh yang punya bisnis, kalian udah ya tinggal jawab-jawab aja karena kalian udah bener-bener tahu gitu sih jalan-jalannya. Nah, ini ada fun fact nih. Dengan low fidelity diagram ini low fidelity juga nih kayak yang tadi nih. Aku masih ingat klien seneng pisan karena terbukanya pikiran mereka. Karena bukan hanya kita yang mencari kejelasan nih, karena bukan hanya kita yang mencari kejelasan, tapi mereka pun merasa terbimbing, mencari tahu lebih dalam ide awal dan kejelasan masalah yang tentunya masih abstrak gitu. Dari sini pun terbuka tabir-tabir yang baru yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, ketika ada klien datang ke kita, tolong bikinkan aplikasi untuk e-commerce baju misalkan. Mereka juga sebetulnya datang ke kita tuh gak ngerti apa-apa gitu. Cuman mereka tuh pengen dibikinin, pengen jualan, udah sampai situ aja, pakai website. Masalahnya dia juga gak bener-bener tahu masalah si flow si usernya tuh gitu. Nah, maka dari itu tadi bikin maps-nya dulu aja. Yang mana si maps ini tuh untuk dimengerti oleh si kliennya. Oh Pak, nanti kalau misalkan ini tuh, kalau misalkan nanti Bapak di home tuh kayaknya bisa naruh ada kategorinya di sini. Nanti Bapak kalau nge-search masuk sini di search di kategori ini tuh nanti bisa ngelihat produk mana yang paling populer misalkan atau yang mana lagi sale gitu. Dari yang sale ini Bapak bisa masuk ke detail gitu-gitulah. Pokoknya benar-benar jelasin lewat si flow diagram gini gitu. Nah, yang kayak gini yang benar-benar apa ya bisa jadi guide gitu buat tuntunan apa yang si klien tuh udah kebayang nanti si ya kita tuh bakal ngerjain ini loh akan kesini. Jadi ekspektasi awalnya tuh udah benar-benar di set si gambaran besarnya kayak gitu. Maka dari itu si low fidelity diagram ini tuh lumayan penting lah bisa dibilang karena ya untuk semuanya sih nggak hanya klien, nggak hanya atasan kita, tapi juga para developer nanti mereka tuh lebih tahu masalah teknis. Ini mungkin nggak dibikin gitu loh. Ini mungkin nggak di-develop karena belum tentu semua yang kita desain tuh bisa di-develop juga. Maksudnya tuh bukan bisa di-develop bisa, tapi apakah efisien atau tidak gitu loh. Dengan teknologi yang ada. Terus misalkan dengan ya software-software yang ada, jangan sampai nanti kita, kayaknya nih nanti kalau misalkan ini ngeklik sepatu nih, nanti sepatunya kayak bisa kelihatan ada animasi kebongkar gitu loh, bisa ngelihat sol-sol dalamnya gitu. Itu kan kayak yang detail-detail gitu tuh bisa jadi tidak akan bisa di-develop gitu. Maka dari itu yang ngobrol sama developer pun hal-hal kayak gini tuh penting gitu. Nanti kalau misalkan kalian ya sekarang mungkin teman-temannya kan desainer semua gitu, bisa jadi bias banget si obrolannya tuh kayak oh ya ini bagus gitu, oh ya ini keren gitu. Tapi ketika nanti kalian udah jadi nih desainnya nih, wah ini udah mantep banget nih, datang ke developernya yang mau ngerjain gitu kan udah dapet dari si kliennya, wah bisa jadi mereka nangis gitu karena kita tuh nggak tahu batasan-batasannya. Ini tuh nggak mungkin bisa bikin kayak gini. Ya mungkin kita, ya saya dulu gitu kan, ya saya dulu lah gitu. Dulu saya sempat ngotot tentang desain-desain yang menurut saya bagus gitu, dan itu tuh harus di-develop. Wah bikin lah pokoknya bagus gitu. Ambil referensi dari Play to Behance atau Dribble gitu kan.
oh ini bagus nih kayak gini, pokoknya harus bikinin kayak gini. Oh ini tuh nggak mungkin ini di develop ini. Bisa jadi kita, oh apa nih developernya tuh kurang oke lah, nggak bisa bikinin kayak gini, bla 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 bla. Nah kita nanti setelah belajar yang kayak gini mungkin bisa jadi kita tuh lebih apa ya, namanya tuh lebih kayak berempati lagi, balik lagi berempati sama developer gitu. Kalau kerjaan mereka tuh seperti apa gitu, flow-nya tuh seperti apa. Kalau misalkan kita bikin kayak gini, diskusi aja gitu, enak. Kalau misalkan udah benar-benar tahu si batasan-batasannya tuh gitu. Nggak bisa kita kalau misalkan nanti bikin web tuh plek-plekan, plek udah dari desainer gitu. Karena kan bisa jadi desainer tuh hanya sebatas ngejar ke usernya aja. Oh kayaknya si user seneng banget nih ini gitu. Oh seneng banget ini. Bisa jadi dua irisan yang lain tuh kan kalau di apa ya di produk digital tuh kan ada 3 pilar gitu loh. Yang mana pilar itu tuh kalian tuh harus tetap kejar. Yang pertama tuh user, yang kedua tuh bisnis, yang ketiga tuh teknologi. Ketika kalian ngejar user terus, masih ada bisnis sama teknologi yang harus kalian perhatikan gitu. Tadi baik lagi kan yang di atas tuh kalian kalau misalkan ngedesain aja buat user, nggak ada kepentingan bisnis, bisa jadi aplikasi yang kalian bikin tuh nggak cuan dan ya udah bangkrut aja gitu karena cuma nyenengin user aja, kayak nggak bisa naikin bisnisnya lah gitu, nggak bisa nge-push penjualannya. Desainnya sih bagus gitu, solving problem user tuh bisa banyak beli, tapi bisa jadi atau nggak cuan atau kayak gimana gitu. Terus yang ketiga ya tadi teknologinya tuh harus benar-benar diperhatiin, diliatin gitu, harus banyak ngobrol sih kalau misalkan ya punya ada teman desainer atau kalian tuh bisa ngedevelop seperti apa kayak gitu. Nah dari sini baru masuk ke desain tuh kan, jauh banget tuh flow-nya tuh dari awal research gitu, bikin wireframe nih research wireframe baru ngedesain nih tahap ketiga nih, baru kalian masuk ke desain sebetulnya nih, baru banget ke sini. Pas sekian panjang itu jalannya tuh dari yang besar-besaran tadi nih, dari sini kan besar-besaran banget nih si flow-nya nih, dari login gitu, sign up, udah benar-benar user tuh tahu, supply juga udah oke, developer udah oke, bisnis udah mantap, tahu penjualannya dari mana, baru kalian detail ini satu-satu nih, ini kan halaman semua nih, ini halaman, ini halaman, ini halaman, ini halaman, ini halaman juga gitu. Sekarang kalian fokus ke satu halaman nih, ke satu halaman aja. Jadi udahlah ini gambaran besarnya semua udah pada nangkap, tinggal kalian fokus ke satu halaman, yaitu ke desain. Nah, dari desain ini kalian benar-benar harus terapin semua ilmu-ilmu kayak perdekatan kalian mungkin di sini tuh, karena kan kayak itu nanti kan bakal tahu gestalt, minimal gestalt principle lah gitu. Bisa kalian terapin di aplikasi itu dari desain tuh udah oke banget gitu menurut saya. Nah itu kan nanti bakal ada kayak proximity-nya seperti apa. Jadi kalian tuh benar-benar bisa bikin aplikasi yang enak lah gitu. Nah, kalau kamu baru pertama kali mendesain interface, ada baiknya gunakan metode ATM. Nah ini, amati, tiru, modifikasi. Mungkin udah sering banget kalian ngedengar yang kayak gini. Tapi jangan asal ATM. Kamu harus pilih-pilih desain mana yang harus kamu amati gitu. Harus benar-benar harus pilih-pilih. Karena kan desain tuh udah banyak banget lah sekarang tuh, udah benar-benar berantakan gitu, di mana-mana tuh ada desain. Bisa jadi menurut kalian desain itu tuh bagus gitu. Oh ini bagus nih gitu, keren gini. Tapi bisa jadi desain yang menurut kalian keren dan kalian amati itu tuh bisa jadi hanya melihat ke arah usernya aja, nggak menentukan si teknologi itu seperti apa gitu. Terus apakah ke bisnisnya bakal cuan atau enggak gitu. Nah itu yang kayak gitu bisa jadi itu tuh salah loh. Nggak saya bilang itu salah, tapi bisa jadi itu salah gitu. Kayak mungkin kita kayak belajar tapi sama orang yang dia juga masih belajar gitu loh.
Nah, harus benar-benar bisa pilih-pilih lah gitu si desainnya tuh. Nah, untuk memulai sangat disarankan mengamati aplikasi-aplikasi sistem yang original dari dari iOS maupun Android. Kenapa dari original iOS maupun Android? Karena kalau misalkan kalian tahu tuh si iOS sama Android tuh udah punya kitabnya masing-masing gitu loh. Ada iOS tuh human interface apa gitu, sama Android tuh material design. Yang mana itu tuh udah pasti bener dari si aplikasinya tuh. Nah, kalian bisa coba-coba ngikutin dari desain itu gitu. Dari mulai, kan yang namanya kan ATM tuh kan menjiplak gitu kan. Kalian nih dari sini coba bikin Gmail versi kalian gitu. Bikin awalnya tuh status barnya tuh merah gelap. Ini kenapa merah gelap, terus bikin si headernya primary ini kenapa warnanya kayak gini gitu. Kenapa ada tombol search di sini? Nggak apa-apa bikin dulu aja kalian samain persis gitu. Sampai nanti tuh kalian tuh bisa, kalau misalnya dari visual oke, lama-lama bisa mikir juga, oh ini tuh kayaknya warnanya nggak dibikin hitam, kenapa gitu? Apakah fokusnya ke sini atau kayak gimana gitu? Jadi lama-kelamaan ya fokusnya juga bisa ngedapetin. Yang penting ya ngedesain dulu aja gitu. Ya udah kalian bebasin dulu deh ngedesain gitu. Nggak usah terlalu mikirin mikirin ilmu perdekafeannya lah, nggak apa-apa, ajar dulu aja, ATM dulu aja gitu kalau yang pertama kali. Nanti lama-kelamaan juga bakal terbiasa gitu. Mungkin awal-awal tuh pasti bingung, ini tuh fontnya tuh ukuran berapa sih gitu, fontnya ukuran berapa, ketebalannya berapa gitu. Yang gitu-gitu pasti bingung banget. Ukuran ini profile misalkan si badge-nya ini berapa, pasti nggak tahu kalau awal-awal tuh. Maka dari itu awal-awal ngejiplak aja dulu, nggak apa-apa, biar kalian tuh tahu, oh ternyata fontnya tuh untuk halaman list ini tuh berapa sih ukurannya gitu. Jadi benar-benar dirasain dulu aja biar ngerti lah si UI-nya ini gitu. Nah tadi situ praktisnya kayak gitu. Pokoknya kalian cari aplikasi dari bawa originalnya iOS sama Android aja. Terus kalian ikuti aja di si desainnya kayak gitu. Kalau misalkan udah selesai nih, ini baru satu dari flow ini nih. Pasti ribet banget si web tuh atau aplikasi tuh. Ya kalau simpel-simpelnya sih bikin landing page doang, satu halaman doang di depan ya, paling satu halaman kayak gitu. Tapi kan setiap masalah tuh bisa jadi beda-beda solusinya kayak gitu. Baru satu tuh kan. Nah, baru masuk prototype. Nah, ntar minum dulu. Nah, dari si prototype ini, prototyping memang bukan wajib, tapi ini akan sangat membantu komunikasi dengan developer mengenai ide kamu dengan lebih komprehensif dan utuh gitu. Prototype juga bisa kamu kasih ke stakeholder lainnya untuk alat user testing atau presentasi ke atasan. Kalau misalkan di arsitektur tuh prototype tuh kalian bikin 3D-nya lah gitu, bikin 3D dari hasil arsiteknya, bikin 3D, dianimasiin gitu, diputar kanan kiri, oh iya kebayang nih gitu ukurannya. Kalian bisa masuk ke ruang tamu, ke ruang tengah, cari kamar gitu kan. Nah kurang lebih prototype juga kayak gitu. Banyak banget toolsnya dari dari Figma, Adobe XD juga udah pada banyak gitu bawaannya. Nah dari situ kalian bisa presentasi nih. Perlu juga kamu bisa kasih ke stakeholder untuk user testing biar cobain gitu. Coba nih si flow-nya bener enggak, apakah dia ngeklik si button itu atau enggak gitu loh. Jadi bener-bener kalian juga bisa ngeliatin si orang pakai prototype tuh bener enggak gitu loh, si flow-nya tuh. Apakah dia masih kesulitan cari barang yang kalian tuju atau seperti apa gitu.
Karena dari prototipe ini tuh apa ya? Ya dummy aplikasi udah benar-benar kalian tuh bisa ngerasain, oh iya ya ini nih udah paling benar-benar mirip gitu sih sama aslinya. Nah kalau semuanya udah oke, baru hand off tuh maaf hand off tuh dimana kita menyerahkan hasil akhir pekerjaan kita untuk diimplementasi oleh developer atau engineer atau dijadikan bahan presentasi ke stakeholder lain. Nah semuanya nih udah selesai nih, desain tadi user flow udah, wireframe juga udah oke, desain semuanya udah, halaman udah diselesain. Nah, tinggal tahapan terakhir tuh hand off tuh ya handover gitu buat ngasih desain kita. Udah nih, udah semua selesai nih, datang ke developernya, front end atau back endnya, cuk datang gitu. Nih desain kita udah selesai. Kita tinggalin langsung desainnya enggak. Tapi kita tuh benar-benar dikawal gitu, mereka tuh benar-benar ditemenin terus sampai semuanya selesai. Karena dalam tahap nemenin itu tuh bisa jadi banyak perubahan juga gitu. Oh ini tuh kayaknya nggak bisa gini deh. Bisa jadi kita tuh ada perubahan juga pada saat handover itu tuh. Atau mereka juga pasti nanya-nanya gitu. Ini tuh sebenarnya halamannya kesini bukan sih? Ini tuh ukurannya gini bukan sih? Nanya gitu. Nah kita juga harus benar-benar temenin. Kita juga harus berteman dengan si developernya itu gitu loh. Jangan kayak gimana ya? Pokoknya dalam dunia IT itu kita tuh benar-benar harus tahu, bukan harus tahu, ya harus berteman sama mereka karena nggak bisa kita tuh kalau misalkan kerja sendiri, wah udah gitu. Developer harus ngobrol sama kita juga harus ngobrol sama developernya. Mungkin nggak dibikin kayak gini, bla bla bla. Tapi di tools sekarang tuh sebetulnya udah banyak yang membantu gitu sama proses handover ini. Tinggal dikasihin si filenya tuh, developer tuh udah bisa ngebaca sendiri. Nah, handover juga krusial bagi karir kalian. Kenapa? Karena di situ diuji ketika kalian ditanya ini itu tuh si desainer yang nggak bisa jawab dari developernya, udah susah itu karena cuman kalian doang yang benar-benar tahu gitu si yang tadi limitasinya seperti apa gitu. Makanya ketika kalian nggak bisa handover dengan baik tuh, udahlah itu bisa jadi malah mentok banget gitu. Jadi ya kita mungkin dinilainya kurang baik juga dari atasan, dari stakeholder gitu, dari klien atau dari ya teman-teman developer yang lain kayak gitu. Nah kalau di Figma salah satu aplikasi desain dan handover juga udah sebetulnya udah kelihatan gitu gimana sih dalamnya. Begitu diinspek tuh, oh kelihatan nih ada propertiesnya, si width-nya berapa, height-nya berapa, detail-detailnya tuh udah ada. Mereka tuh kayak tinggal ngopi-ngopi doang. Kontennya search, konten juga bisa kayak mereka copy doang di sini gitu, nggak usah nulis ulang gitu, udah bisa tinggal copy. Tipografinya udah jelas juga, nggak usah mereka nanya satu-satu gitu. Ini tuh fontnya apa sih gitu, ukurannya berapa gitu, pakai opacity enggak gitu. Semua itu udah ada di sini. Bahkan tinggal bisa langsung copy sama mereka tuh si detail-detailnya itu gitu. Warnanya juga udah ada, heksanya kayak gitu, bisa kita namain juga. Kalau ada shadownya bisa langsung di coding juga kayak gitu. Ada bordernya udah bisa langsung dilihat, ada animasinya kayak gitu. Nah tadi jadi rangkumannya adalah, rangkuman nih terakhir nih. Jadi dari tahap semua ini tuh, dari research, wireframe, design, prototype tuh pertama ya, kayak lagi nih, baik lagi ya, dari research tuh kalian tuh harus tadi empati dan benar-benar understanding si permasalahannya, understanding gimana caranya ya, gimana ya, pokoknya banyak cara lah, nanti kalian juga harus bisa nemuin sendiri gitu. Entah itu understandingnya cuma nanya-nanya doang gitu, sebetulnya masalah bapak tuh apa gitu ditanyain. Sesimpel itu juga bisa jadi understanding si permasalahannya gitu. Nanti kalau misalkan semua konsepnya udah ada, kalian gambarin si
konsepnya dibikin flow utuh. Permasalahan tuh kayak gini, kayaknya flow-nya tuh yang bener tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, jadi bener-bener buat mastiin ke teman-teman tim, ke klien, ke klien sama ke stakeholder, kalau biar mereka juga sama-sama tahu gitu flow yang kita bikin nanti tuh sebetulnya tuh seperti apa kayak gitu. Bisa didetailin banyak lah, nanti kalian bisa coba search gitu di Google, wireframe tuh sebetulnya tuh kayak gimana bentuknya, bisa beda-beda gimana enaknya aja kalian membaca dan menjabarkannya itu gitu. Setelah kayak gitu ya bikin si ini user flow yang tadi, si user flow ya sama aja sih, tapi ya dibikin lebih didokumentasiin lagi lah gitu, biar biar apa ya, enggak, maksudnya tuh ini kan kontrakan kalian doang nih, bener-bener kebayang banget gitu home tuh nanti desainnya kayak gini. Tapi kan kalau misalkan kalian udah dapat kedeannya mah tinggal dibikin simple aja gitu. Nanti home itu kayak home gini gini gini. Dia udah bener-bener nangkep aja gitu sisi flow-nya. Kalau misalkan ini udah oke, ini sama ini digabungin gitu kan. Si flow-nya ini kurang lebih desainnya kayak gini, ya udah masuk ke desain. Tahap desain yang tadi masukin semuanya perintilannya ini itu gitu. Bikin desain yang sesuai dengan konsep awal, understanding-nya masalahnya seperti apa, user flow-nya kayak gimana, baru dimasukin ke desain kayak tadi. Desain udah selesai, udah banyak halamannya, udah selesai semua, baru di prototyping, dibikin enak banget buat dicoba. Dan terakhir adalah handover kayak gitu. Jadi sebetulnya tuh flow desain tuh sangat komprehensif gitu, benar-benar banyak. Tapi tugas kita UI UX designer, apalagi yang pemula gitu awal-awal, gak usah semua apa ya, gak usah semuanya dihajar lah gitu. Karena kan ada apa sih namanya tuh? Ya ada tadi keterbatasan waktu gitu, keterbatasan waktu, dana juga. Jadi ya bijak-bijaknya aja lah gitu untuk melakukan semua itu dalam waktu yang ada gitu. Nanti kalau misalkan kalian mau diskusi bagian si ini atau dari permasalahan UMKM-nya, boleh mungkin dilanjutin abis ini ya buat ngebahas apapun lah gitu. Ya paling kayak gitu sih kalau dari permasalahannya. Masih saya liatin saya masih di halaman ini. Kalau mau bertanya, sekarang dibuka sesi tanya jawab mungkin ya, Irfan ya. Ya, Terima Kang kasih. Adam. Ya, sangat komprehensif sekali penjelasannya. Ya, saya pikir ini bakal menambah wawasan dan bekal mereka untuk memproduksi atau learning by project ya, project by learning ya. Project mereka bersama UMKM. Nah, mumpung masih ada di sini expertnya dan mengundang expert itu tidak mudah, jadi tolong dimanfaatkan. Ya, silakan. Saya buka seluas-luasnya, mau bertanya apapun. Ya, mangga. Ya, silakan. Siapa tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Faris dengan NIM 1804144 izin bertanya untuk dalam proses mendesain website kan tadi ada empati itu kan, dan sampai ke proses akhirnya di hand off-nya itu. Nah, dalam setiap tahapan itu ada proses ya kayak kritik saran biasanya di pada tahap apa gitu kok. Terima kasih. Gimana? Sorry. Tadi agak putus-putus ya? Oke. Jadi untuk tahap yang dimana orang-orang bisa memberi kritik dan saran kepada kita itu pada tahapan yang keberapa ya? Untuk Oh iya.
Langsung dijawab atau gimana, Kang Irfan? Langsung dijawab aja, Kang. Oke. Kritik ya. Kritik tuh berarti kan apa sih namanya tuh? Bisa dari siapa aja gitu. Entah Feedback itu dari kali ya? teman kita, ya feedback, entah itu dari teman kita, entah itu dari user, tadi baik lagi atau dari si stakeholdernya. Bisa ada di semua fase yang ada gitu loh. Bisa dari semua fase yang ada berdasarkan apa namanya tuh? Bukan kehebatan, apa ya namanya tuh, role-nya mereka gitu. Misalkan dari tahap research gitu, begitu kita udah ngedesain understanding masalahnya tuh kan kita bisa di awal kan ngobrolin juga tuh si hasil researchnya. Kalau misalkan kita ngobrolinnya ke klien, bisa juga dikasih langsung feedback berdasarkan keputusan bisnisnya gitu. Pasti langsung bukan bisnis tentang keputusan bisnisnya gitu dari si klien tuh. Pasti mereka ngasih feedback tentang keputusan bisnis dari si research. Kalau misalkan kita curhatnya sama developer tentang understanding-nya seperti apa, bisa juga ngobrol sama mereka, tapi kemungkinan mereka nanya-nanya tentang si teknologi visibility-nya gitu. Ini nanti bakal ada misalkan nick-nya enggak gitu. Ini ngedapetin nick-nya dari mana? Ini masukin database produknya dari mana? Pasti mereka tuh lebih langsung concernnya ke sana gitu. Ya cukup teknis. Di wireframe juga sama. Ketika kita tadi udah si misalkan flow-nya udah jadi, bisa langsung dapetin feedback dari siapa aja. Jadi emang bener-bener apa ya namanya tuh bener-bener sesuai konteks aja gitu. Kalau research bisa dapat feedback research, wireframe bisa dapat tentang wireframe-nya juga. Desain kalau misalkan kita ngobrol sama teman-teman desainer juga kan pasti bakal ada feedback-nya seputar dari desainnya yang tadi itu tuh. Nah, kalau udah desain tuh kan pasti ngobrolnya tuh sama misalkan sama tim-tim desainer. Oh ini nih kayaknya warnanya nih kayaknya harus diganti nih, nggak sesuai dengan apa keharmonisan si warnanya gitu ya, brand identity-nya nggak masuk misalkan kayak gitu. Itu kan dari concern-concernnya juga kan beda-beda. Yang jelas dari setiap fase itu pasti ada, pasti bisa dibuat kritik. Yang jelas, nah kalau bisa tuh secepat mungkin aja diiterasi gitu. Karena kan kita di IT itu ya kalau kata Elon Musk tuh kita bekerja dengan secara cepat dan kita juga gagal dengan cepat aja biar memperbaikinya juga dengan cepat. Nggak harus sampai hand off, banyak feedback salah balik lagi ke desain gitu. Oh itu udah bener-bener pemborosan budget banget gitu. Karena kalau kita udah ngobrol sama developer tuh udah bener-bener banyak tenaga yang kebuang lah gitu ketika semuanya nggak sesuai itu. Maka dari itu dari tahapan awal tuh kalau bisa udah bener-bener smooth banget, dari research semuanya udah oke, baru lanjut ke wireframe. Udah misalkan udah oke, atau masih bingung, oh kayaknya ini masih bingung nih. Kalau masih bingung jangan lanjut ke desain. Dari wireframe bingung balik lagi ke research gitu loh. Wireframe masih bingung balik lagi ke research maju lagi ke wireframe. Ini masih bingung nih kayaknya gimana ya. Udah balik lagi ke research gitu. Bolak-balik di sini aja dulu kalau misalkan masih belum jelas sih flow-nya. Jadi kayak misalkan tadi balik lagi dari UPI ke Dago, ini jalannya gimana nih gitu. Karena belum tahu si jalannya, ya udah balik lagi ke research, buka lagi Google Maps gitu buat tahu si jalannya. Jangan sampai ya udah deh jalani dulu aja, nanti malah kemana-mana, buang tenaga, buang uang juga gitu loh. Nah, dari wireframe kalau misalnya semua udah oke, masuk ke desain, didesain dulu, detailin dulu gitu. Nanti cobain dulu prototype nih. Pas dicobain ke prototype, loh kok ternyata user tuh malah ngekliknya aneh-aneh gitu, bukan sesuai dengan apa yang kita bikin. Berarti yang salah apa? Bisa jadi desain, bisa jadi wireframe gitu. Atau malah bisa jadi yang paling fatal adalah kita tuh sama sekali tidak mengetahui tentang masalah apa yang kita hadapin. Kita mau prototype apa, begitu dicobain,
nggak sesuai gitu kan. Nah, itu kalau misalkan semua udah oke, prototype sampai udah oke, kritiknya udah aman semua, baru masuk ke developer gitu. Pokoknya mereka tuh kalau bisa terima jadi udah aja. Tapi tidak memungkiri kalau aplikasi yang kita bikin pun semuanya yang dirasa udah oke, developer udah bikin, udah publish ke App Store atau Play Store, tapi masih banyak bug gitu atau masih banyak hal yang harus diimprove gitu, yaitu namanya iterasi. Nanti bakal ada iterasi ke 1, 2, 3 kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, cukup jelas ya. Memang titik beratnya di ya research wireframe design prototype ini yang membedakan kita dengan orang teknis yang hanya bisa Photoshop ya. Dan ini Betul. Kafling orang-orang lulusan DKV yang masih terbuka lebar ya. Lokernya banyak saya lihat ya. Ya. Oke, silakan. DKV itu bisa jadi hanya fokus di bagian desainnya aja, bisa jadi loh. Iya. Karena emang bagian soft skill di bagian ininya aja harus ngeliat ke belakang nih, ada bagian wireframe sama bagian research-nya itu yang harus didalemin kayak gitu. Oke. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan yang masih belum jelas? Jangan sampai nanti kalau udah berlangsung lama gitu berhari-hari baru ada yang nanya lagi. Punten. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aditya, izin bertanya. Ya, silahkan. Ini Bang, mungkin ini dari pengalaman Abang aja. Kalau ada klien yang nanya kita kan nanya nih permasalahan mereka tuh apa, dan mereka tuh mungkin ada yang jawabnya nggak tahu atau apa gitu Bang, dan ada pengalaman saya juga kalau tanya target marketnya itu siapa, mereka tuh terkadang bingung jawabnya apa gitu. Jadi gimana ya Kang buat nanggepinnya gitu? Ya, ya ini cerita juga dulu tuh waktu di perusahaan sebelumnya saya pernah bikin aplikasi buat GS Astra gitu. GS Astra tahu kan yang perusahaan produknya tuh Aki gitu kan, Aki gitu, dimana mereka tuh pengen meremajakan si website GS Astra. Sesimpel itu sebetulnya tuh, sesimpel mereka pengen meremajakan websitenya. Tapi kita tuh ngeriset juga gitu, sebetulnya tuh website Aki GS Astra tuh sebenarnya buat siapa gitu loh. Kayak kita bikin website aplikasi GS Astra, yang bakal ngakses, yang bakal buka tuh siapa gitu. Kita juga riset, nanyain ke teman-teman kantor, mana mau misalkan Mali Aki gitu ya, sesimpelnya gitu, mana mau misalkan Mali Aki buka website tuh gitu, kayak buka dulu website GS Astra, spesifikasi itu kayak gimana. Ternyata tuh kebanyakan tuh enggak gitu, ada yang direkomendasikan oleh orang tuanya atau kakaknya atau siapa, atau bisa jadi lihat diskonan doang yang murah di online shop, ada yang asal pesan doang ke Shop and Drive misalkan. Jadi kan kita tuh sebetulnya tuh nggak ada yang akses si aplikasi itu gitu. Kita tuh bener-bener kayak ngeriset banget siapa yang bakal ngakses ini, sampai kita tuh ngedatengin ke orang-orang. Dan kita sih bahkan itu saya sendiri gitu, saya tuh ngedatengin ke semua bengkel yang ada di Dago waktu itu tuh, datang ke bengkel resmi Honda sama datang ke bengkel umum gitu. Datang ke bengkel resmi Honda tuh emang sengaja buat research, bawa surat gitu kan, bawa surat, ngasihin surat ke si pimpinan cabangnya buat riset ini. Yang skeptis banyak, yang takut banyak gitu, karena entah itu takut penipuan, takut ditanya ini. Tapi ya balik lagi, gimana kita ngebangun trust, sama ya itu balik lagi ke jodoh gitu. Kalau misalkan mereka mau dan bersedia, ya kita bisa tanya-tanya hingga akhirnya tuh dapat si tujuannya tuh, oh ternyata orang yang membutuhkan aplikasi membutuhkan website GS Astra itu tuh adalah namanya tuh siapa, orang marketingnya gitu, buat ngenalin si produknya.
yang jadi katalog gitu. Ternyata website GS Astra itu adalah katalog buat si para marketingnya, buat ngeliatin ini. Nah itu tuh kan hasil dapat dari research, understanding-nya tuh, oh ternyata kita tuh harus fokus buat si orang marketingnya ini. Orang marketing butuh aplikasi buat apa? Buat katalog. Berarti kan kita juga nggak usah ngejadiin website itu tuh untuk jual beli gitu kan, karena marketing kan nggak mungkin beli si produknya. Gimana caranya si produk itu tuh ditampilin dengan enak kayak gitu. Nah begitu dikasih tahu kita ke si kliennya, mereka juga bahkan baru tahu gitu, oh ternyata aplikasi ini tuh bukan buat user ya, gini. Nah biasanya kalau misalkan perusahaan besar tuh mereka tuh tahu apa sih namanya tuh, bukan tahu, punya Google Analytics gitu. Ada analitiknya, yang suka buka aplikasi ini tuh umur berapa lama gitu-gitunya. Tapi si GSA itu tuh dia tuh nggak punya, maka dari itu kita tuh kayak cari tahu sendiri kebutuhan mereka tuh apa. Hingga ya ditemukan, oh ternyata yang buka aplikasi website ini adalah marketing. Maka dari itu kita harus fokusin ke marketing. Ya udah desainnya pun ngarahnya ke sana. Kayak gitu sih, kayak benar-benar harus dicari tahu banget si flow-nya tuh gitu. Nggak bisa, kita tuh nggak bisa berasumsi karena kita tuh bukan usernya gitu. Kita bukan user, kita ngedesainin ini buat user tapi berdasarkan pemahaman kita, itu salah banget gitu. Kayak sama aja kalau misalkan kita harus bikin website buat bayi gitu. Kita kan bukan bayi gitu. Bukan, jangan bayi lah, balita gitu. Buat balita, kita kan bukan balita, kita senangnya apa ditempelin ini. Oh, saya senang ini, tapi kan balita senangnya apa gitu. Ya, kita harus cari tahu juga sama dia, apakah senangnya warna-warni gitu. Maka dari itu risetnya sama mereka, nanti dicobain ke mereka kayak gitu. Ini semuanya untuk membangun persona ya, interview ini ya, Dam ya. Ya bisa, persona tuh masuknya tadi ke research. Ya, nanti teman-teman cari format persona yang yang baik ya, di internet banyak. Lalu bagaimana dia nyambungin ke wireframe, silahkan ya dieksplorasi, dicari. Silakan, masih ada lagi yang masih penasaran atau yang masih ada unek-unek demi menghadapi project ini? Silahkan, mumpung masih ada nih expertnya. Pokoknya kalian kalau bisa solving permasalahan UMKM itu tugas mulia juga sih sebetulnya gitu, karena ya kalian ini yang benar-benar ngerti terhadap bidang ini gitu. Ketika mau membantu pun sekarang tuh udah saatnya lah gitu. Mereka atau siapapun ditolongi oleh ya ilmu-ilmu yang kita dapetin ini gitu. Ya, apalagi penggerak ekonomi ya, UMKM. Nah itu, ya. Oke, masih ada? Udah cukup jelas semuanya? Oke, Kang Adam sepertinya udah cukup jelas ya. Teman-teman tinggal tempur aja ini, tinggal tempur. Satu hal, jangan takut salah. Apapun yang kalian gunakan, metode, cara, silahkan pakai aja. Ya, kita akan membahas bareng-bareng nanti di ujung. Saya nggak akan mempersulit apapun di awal. Saya pengen kalian bereksplorasi, eksperimen. Ya, tentu saja eksperimennya by knowledge ya. Cari tahu sana sini dan termasuk hari ini. Ya, kita dapat materi langsung. Saya berterima kasih sekali ke Kang Damo nih, Kang Adam, atas waktunya. Ya, mungkin nanti saya kabari hasil akhir anak-anak ini. Saya juga sangat tidak sabar pengen tahu. Ini bergrup ya, rata-rata 3 orang. Ya, 3 orang. Ya, gimana caranya di pandemik ini mereka coba menyelesaikan proyek ini. Saya rasa semua kalau yang mau dibutuhkan. ada report aman sih Kang. Kalau misalkan nanti ada report buat misalkan ya mentoring dikit-dikit gitu. Masalah sih kalau misalkan mau. Ya dikit-dikit gitu. Buat entah itu ngasih komen atau kayak gimana gitu. Oh iya, tentu saja. Nanti ya bakal ada progress presentation setelah Lebaran sih. Jadi ya kalau ada waktu nanti kita undang. Mudah-mudahan bisa datang untuk memberikan feedback gitu. Dan mudah-mudahan setelah Lebaran udah kelihatan progres hampir ini ya, final ya, karena udah
hampir 4 pertemuan 4 minggu. Ya, seperti itu. Baik, teman-teman, silahkan ya dilanjutkan proyeknya. Ya, tadi pesan saya jangan takut salah, silahkan bereksperimen by knowledge. Ya, makasih Kang Adang. Ya, siap. Sekali lagi makasih banget. Ya, kita akhiri ya kelas hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga waktunya Kang Irfan dan teman-teman. Ya, sampai Terima kasih ketemu. Bang. Ya, sama-sama. Positif ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm.